Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbil kiram. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zainal Mahmudin, NIM 1021964, kelas SMC. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Nizam al-Mulk. Dalam sejarah ini, saya mengambil 2 poin, yaitu tentang biografi dari Nizam al-Mulk dan teori pemikiran Nizam al-Mulk. Yang pertama yaitu dari biografi Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk, beliau hidup pada masa Daulah Abbasiyah. Beliau lahir pada tahun 1018 Masehi atau 408 Hijriah di Ratnantus. Ayahnya seorang pegawai pemerintah Ghaznawi di Tus. Pendidikan dasarnya beliau mempelajari hadis dan fikih, yang atas kehendak ayahnya ingin menjadikan beliau berprofesi sebagai hukum. Setelah dewasa, beliau menjadi seorang ahli politik, pemimpin yang bijaksana, seorang yang taat beragama, serta wawasan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Walaupun sebenarnya beliau adalah seorang wazir ahli dalam bidang politik, namun beliau juga menyumbangkan pemikiran ekonomi dalam bukunya. Dan beliau wafat pada tahun 485 Hijriah atau 1092 Masehi. Dan poin yang kedua membahas tentang teori pemikiran ekonomi Nizam al-Mulk. Dalam teori-teori Nizam al-Mulk tersebut memiliki beberapa poin. Poin pertama yaitu beliau menggunakan prinsip maslahah dalam administrasi. Nizam al-Mulk menggunakan prinsip maslahah dalam mengambil keputusan. Nizam al-Mulk menyatakan bahwa kewajiban bagi khalifah untuk melakukan pertemuan terbuka dengan masyarakat agar masyarakat dapat mengungkapkan atau menyampaikan setiap keluhan-keluhan yang dimilikinya terhadap birokrasi pemerintahan kekhalifahan. Nizam al-Mulk juga menuliskan setiap khalifah mengadakan pertemuan ini minimal 2 kali dalam seminggu. Keputusan ini sebenarnya mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi hak-hak warga yang dirampas oleh tindakan dari aparatur pemerintahan. Poin yang kedua yaitu pemuas kebutuhan pokok dan stabilitas nasional. Nizam al-Mulk menuliskan bahwa stabilitas nasional dapat dicapai dengan memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat diamankan dan dipenuhi dengan secukupnya. Produksi pertanian harus ditingkatkan sehingga tidak ada kekurangan makanan. Penimbunan dan monopoli kebutuhan pokok dilarang dan harus dihukum. Pasar adalah untuk melayani kepentingan konsumen. Poin yang ketiga yaitu kesempatan kerja dan keamanan nasional. Setiap birokrat pemerintahan memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak dari kekhalifahan Islam. Nizam al-Mulk juga memberikan penjelasan mengenai beberapa mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja pegawai pemerintahan Islam. Pengawasan dilakukan dengan berbagai pihak, mulai dari intelijen yang ditugaskan oleh raja maupun sesama birokrasi pemerintahan. Poin yang keempat yaitu sistem pajak yang adil. Di sini dituliskan bahwa setiap warga masyarakat wajib membayar pajak yang sesuai dengan yang telah diatur oleh khalifah agar dapat menghindari pertikaian pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dapat menimbulkan pertikaian, pertengkaran, serta pemberontakan di sebuah daerah tersebut. Dan teori pemikiran ekonomi yang terakhir adalah peranan dan kriteria dari muhtasib. Nizam al-Mulk juga memusatkan perhatian pada ekonomi pasar, di mana ia menulis tentang muhtasib. Muhtasib yaitu sebutan bagi orang yang bertugas sebagai pelaksana pada lembaga hizbah.
Tugas utama dari lembaga ini adalah menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap prinsip dasar amar ma'ruf nahi munkar. Pada prinsipnya, al-muhtasib ini berbentuk perseorangan dan bersifat sukarela, dan dapat juga berbentuk lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Tugas sebagai muhtasib dipersyaratkan sebagai orang yang sudah merdeka, faqih, mukmin mukhalaf, mampu mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar, adil, dan diangkat oleh penguasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.